Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi di live TikTok setiap hari Selasa jam 8 malam. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya. Semoga semuanya sehat-sehat terus, sukses terus, bahagia terus, dan selalu berbahagia selalu ya. Dan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin buat teman-teman yang merayakan selamat Idul Fitri ya dalam tahun ini, tahun 2024. Oke teman-teman, kita live TikTok ya seperti biasa di channel Pajak Smart ya setiap hari Selasa jam 8 malam. Dan juga ada live Instagram di hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di YouTube ini, YouTube, Instagram, TikTok, dan semua universe-nya Pajak Smart ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Nah, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pajak lu ya teman-teman ya. Karena kan masing-masing dari kita ini punya kasus pajak yang berbeda-beda ya guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP. Itu gratis loh ya, kalau Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Awan akan tersedia secara gratis langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Selasa jam 8 malam. Ini TikTok ya, TikTok hari Selasa. Kalau Senin Instagram. Oke, kita promo dulu teman-teman ya yang belum tahu kalau Anda seorang calon konsultan pajak atau Anda seorang konsultan pajak aktif atau lu seorang petugas pajak, mahasiswa atau karyawannya yang Anda ingin sukses nih berbisnis di dunia pajak akunting hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya. Nah, gue membuka kelas baru nih ya, program konsultan pajak pinter guys namanya. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar ya cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder di era digital, guys. Dalam waktu kurang dari 2 tahun aja ya, dengan pelatihan intensif step by step dan ada live coaching online langsung dengan saya. Nah, kita akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP nanti. Ada video pembelajaran step by step untuk Anda ya. Dan yang paling penting, kita akan jumpa langsung di via live coaching interaktif ya setiap hari Jumat malam. Nanti di bulan Mei, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan masa promo ini. PKPP ini adalah yang terbaik dan satu-satunya di tahun ini ya. Memang satu-satunya sih. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya. Nah, di website www.programkpp.com buat teman-teman yang mau bergabung. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman silakan disampaikan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan mudah-mudahan saya bisa membalas, menjawab. Kalau belum ada pertanyaan, gua akan menyampaikan informasi dahulu nih ya, beberapa informasi yang perlu gua sampaikan. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya, kita kan lagi bersidang di pengadilan pajak ya untuk kasusnya Malang ya, kasus Malang dari PT Arion. Nah, tiba-tiba hari ini ada berita baru nih dari liputan6.com ya. Jadi ini adalah sebuah terobosan teman-teman, sebuah terobosan, sebuah breakthrough. Kok bisa-bisanya ada berita mainstream ya, berita mainstream seperti liputan6.com itu mau memberitakan mengenai kasus perpajakan kita ya, di mana kali ini yang dipojokkan adalah pihak DJP gitu. Biasanya kalau teman-teman lihat berita-berita pajak ya, kayak di ttc.com, pajak.com, kemudian Detik News, Kompas, berita-berita pajak itu selalu berita tentang ada orang yang ditangkap oleh pajak. Kan begitu? Ada orang kena denda lah, ditangkap lah dan sebagainya. Seolah-olah si wajib pajak itu penjahat, gitu kan? Tetapi kali ini ada berita di mana kita yang menyerang DJP gitu. Seolah-olah DJP yang salah gitu. Dan memang itu yang kita bicarakan kan. Nah, kasus PT Malang ini di Malang ini malah tidak pernah digubris ya, tidak pernah digubris oleh berita mainstream seperti Tempo lah, Kompas lah. Yang mainstream itu nggak pernah mau membahas mengenai kasus perpajakan ini teman-teman, karena kita tidak tahu ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada dugaan teman-teman, ada dugaan bahwa dunia pers atau dunia berita mainstream itu sudah dibeli dalam tanda kutip ya oleh DJP gitu.
Tetapi itu hanya dugaan-dugaan saja dan kita nggak pernah tahu bagaimana kenyataannya ya. Tetapi faktanya kasus-kasus yang kita ramaikan itu tidak pernah bisa masuk ke media mainstream. Tetapi kali ini masuk nih. Kali ini masuk di liputan6.com. Mari kita baca ya teman-teman ya. Gue bacain buat teman-teman tahu ya. Tanggal 9 April. Hari ini loh. Hari ini jam 9 pagi. Judulnya adalah gini. Sidang sengketa pajak PT Arion desak pembuktian LHP. Nah, LHP itu apa? Adalah laporan hasil penelitian atau pemeriksaan teman-teman ya. Nah, salah satu isu yang menjadi fokus dalam sidang tersebut adalah dugaan pemalsuan bukti laporan hasil pemeriksaan oleh DJP melalui tim pemeriksa pajak. Nah, ini beritanya teman-teman ya, luar biasa ya. Dan ada foto gue lagi di situ. Jadi, sidang gugatan pajak antara PT Arion, mana dia? PT Arion Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak DJP melalui tim pemeriksa pajak kantor wilayah DJP Jatim 3 ya, berlangsung secara daring atau online. Luar biasa teman-teman ya. Nah, sidang gugatan pajak antara PT Arion dan DJP ini digelar daring ya tanggal 4 bulan 4, tanggal 4 April kemarin ya. Sidang ini telah memasuki tahapan kelima alias bulan kelima yang menjadi kesempatan bagi PT Arion Indonesia untuk mengungkapkan beberapa isu penting terkait dugaan pemalsuan bukti dan ketidakpatutan dalam proses pemeriksaan pajak yang terjadi oleh Kanwil DJP Jatim 3. Jadi ada dugaan-dugaan teman-teman yang kita ungkapkan di pengadilan. Nah, sekarang dibuka di berita mainstream ya, di liputan6.com. Luar biasa. Salah satu isu yang menjadi fokus dalam sidang tersebut adalah dugaan pemalsuan bukti laporan hasil pemeriksaannya LHP oleh DJP melalui tim pemeriksa pajak. Dalam keterangan tertulisnya, PT Arion Indonesia itu menyoroti ketidakpatutan waktu undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan waktu yang diberikan untuk persiapan gitu. Menurut PT Arion, undangan pembahasan akhir yang diterima terlalu mendekati waktu pelaksanaan tahapan pembahasan kedua gitu. Pasalnya, waktu pembahasan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 10 pagi, sedangkan undangan baru diberikan pada jam 9 pagi di hari yang sama, gitu ya. Jadi, Anda diundang ke kantor pajak untuk jam 10 pagi. Undangan itu datang jam 9 pagi. Gimana coba teman-teman? Gimana respon Anda ya? Anda diundang jam 10 pagi, tetapi surat undangannya baru datang jam 9 paginya. Lah, kapan orang persiapan? Kapan orang mau mempersiapkan diri? Nggak ada waktu gitu kan? Nah, memang gila itu kantor pajak itu ya. Luar biasa teman-teman. Selain itu, PT Arion juga menduga adanya pemalsuan terhadap dokumen LHP. Mengingat detail LHP muncul secara tiba-tiba pada saat persidangan setelah hakim meminta dokumen. Jadi, ketika hakim meminta dokumennya, baru dia berikan. Kalau hakim tidak minta dokumennya, itu barang tidak diberikan gitu. Makanya diduga barang ini adalah pemalsuan, dipalsukan atau dibuat belakangan atau dibuat backdate. Kita nggak tahu teman-teman ya. Ini semua masih dugaan semua teman-teman dan nanti hakim akan memutuskan ya. Di sisi lain, PT Arion juga menekankan pada keberadaan sosok Hartini Sulistianingsih, anggota tim pemeriksa, ketua tim kalau nggak salah dia, yang dianggap penting untuk memberikan klarifikasi atas sengketa yang terjadi. Jadi, Ibu Hartini ini diduga adalah salah satu oknum teman-teman ya, oknum pejabat pajak di KPP tersebut yang diduga telah melakukan berbagai upaya-upaya korupsi ya. Tetapi ini masih dugaan teman-teman ya, masih dugaan dan kita akan buktikan di pengadilan. Namun, permintaan tersebut belum dipenuhi dengan alasan bahwa Hartini sedang melakukan sholat zuhur ya. Jadi, ibu-ibu tersebut sudah dimintakan hadir oleh hakim dan beliau tidak mau hadir pada pertemuan sidang tersebut. Padahal sudah ada surat tugas ya, sudah ada surat tugas tetapi dia tidak hadir dan nggak tahu kenapa alasannya gitu ya. Alasannya dibilang lagi sholat gitu ya. Nah, PT Arion Indonesia juga menyoroti beberapa kesalahan dalam dokumen SPHP dan undangan pembahasan akhir yang dianggap melanggar prosedur dan peraturan yang berlaku. Setidaknya ada 13 berkas perkara gugatan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia. Gila, ada 13 berkas gugatan guys. Kami berharap bisa segera melakukan pembuktian dengan menghadirkan keterangan ahli. Dari pelanggaran kesekian banyak apakah bisa membatalkan SKP, kata Bapak Rinto ya dari PT Arion. Sidang gugatan ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya keberadaan keadilan dalam sistem perpajakan teman-teman ya. PT Arion bersikeras untuk mencari keadilan
atas nama keadilan dan mencari kebenaran ya atas nama keadilan dan memastikan bahwa proses hukum ini berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil. Kita mencari keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pengadilan ini dibuat tipu-tipu lantas masyarakat mau mencari keadilan kemana lagi katanya ya. Masa ke kuburan? Nggak mungkin dong. Sementara itu pihak Kanwil Jatim 3 mengaku bahwa mereka tidak memiliki bukti resi pengiriman dokumen. Ampun. Dengan alasan pengiriman dilakukan oleh seorang cleaning service untuk mempercepat pengiriman kepada wajib pajak. Jadi, menurut si Kanwil Jatimnya itu, si terduga oknumnya itu mengatakan, kami sudah kirim kok, tetapi tidak ada resinya katanya. Waduh, cilakalah kalau kita digituin ya. Suka-suka dia ngomong aja gitu. Selain itu, belum ada sanggahan atau pengakuan dari pihak Kanwil atas berkas gugatan lainnya. Meski begitu, sidang kelima ini kemudian ditutup dengan pembuktian oleh PT Arion. Oke, jadi sudah mulai ada pertanda-pertanda teman-teman ya, di mana media mainstream ya, liputan6.com ya, liputan6.com sudah memuat berita mengenai pengadilan pajak dari kasus Malang. Biasanya nggak pernah teman-teman ya, biasanya yang namanya media mainstream tuh nggak pernah mau meliput yang begini-ginian, karena diduga sudah dibeli oleh DJP gitu ya. Tetapi itu masih dugaan teman-teman ya. Dan kita nanti akan buktikan di pengadilan. Kita lihat deh. Oke teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Mana dia? Mana dia? Di bagian Oke. Kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan nanti teman-teman ya. Ibu Lia, follow live creator, thank you. Live creator, Bu Erni, thank you. Bapak Anjay, Bu Herwina, live creator. Pak Joni, live creator, thank you. Bapak Golden, Pak Frank, Bu Heni, kirim bunga, thank you Bu Heni, thank you. Bu Heni lagi, nasi lemak. Semangat kok kata Bu Heni, terima kasih, sama-sama Bu. Kata Ibu Bebek Panggang, malam kok nggak pulang kampung? Malam Bu Bebek, tidak pulang kampung, saya di rumah aja Bu. Saya di rumah aja nggak kemana-mana. Thank you Bu Bebek. Bapak Serena 750, bisa aja ya kok. Ya. Bu Bebek Panggang, beli SBN seri berapa kok? Advice dong. Kalau saya sih semua SBN saya beli Bu. Pokoknya yang bunganya tinggi aja deh. Kan SBN kan setahun cuma ada 4 atau 5 kali. Jadi ya kalau lagi ada duit, lagi ada terbit SBN, ya udah kita beli gitu sih. Karena kan SBN itu setahun cuma ada beberapa kali. Jadi paling dia 2 bulan sekali terbit gitu kan. Begitu dia terbit, kalau lagi ada uang kita beli gitu. Kalau saya sih semua seri sama aja sih. Kan SBN bunganya sama kan, sekitar 5-6%. Sama aja lah. Kalau saya sih mending beli SBN yang ada aja. Sama aja sih Bu. Kecuali ini ya, mohon maaf. Kecuali SWR. Gua mohon maaf nih. SWR itu adalah SBN yang bunganya tidak untuk kita, tetapi untuk zakat. jadi gue pernah beli SWR. Karena gue tidak paham kan. Gue belilah SWR. SWR itu adalah SBN yang nanti bunganya bukan untuk kita, tetapi untuk zakat gitu ya. Jadi gue mohon maaf, bukannya gue menolak zakat, tetapi karena ketidakpahaman gue, jadi gue nggak dapat duitnya. jadi begitu ya. Kalau yang lain-lain kan kita dapat dananya kan, dapat bunganya. Seri-seri khusus seperti biasa kan kita dapat semua. Kecuali SWR ya, kalau nggak salah ya. Thank you Bu Bebek. Bapak Kohari, Koko pernah bilang lebih bagus PTP daripada CV. Boleh dijelaskan nggak kenapa? Oh gampang Pak, kenapa PTP lebih bagus dari CV? Yang pertama, PTP itu bikinnya lebih murah, cuma 50.000, tidak perlu mahal-mahal. Kalau bikin CV itu bisa 4 juta, bisa 5 juta gitu loh Pak. Bikin CV ya, mahal. Kalau PTP murah. Kemudian bikin PTP itu cepat. Paling 10 menit selesai atau bahkan 1 jam selesai ya. 1 jam beres yo. Kalau CV bisa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan baru jadi itu barang. Gitu ya. Kalau PTP 1 jam selesai. Ya, sudahlah murah, cepat bikinnya. Kemudian PTP itu tidak perlu surat domisili ya, tidak perlu keterangan domisili. Sedangkan CV itu wajib. Apa bedanya? Artinya PTP itu bisa pakai alamat rumah. Sedangkan CV harus punya ruko lah, atau sewa ruko lah, atau kalau enggak mesti bayar lagi yang namanya virtual office. Bayar lagi, duit lagi gitu loh Pak. Oke? Jadi udahlah murah, cepat, kemudian tidak perlu domisili.
Kemudian legalitas. PTP itu legalitasnya sama seperti PT, Pak. Tidak seperti CV loh, malah sama seperti PT. Gitu loh. Jadi legalitasnya sama kuatnya. Kemudian PTP juga bisa pakai 0,5% UMKM selama 4 tahun, Pak. Ya, PTP bisa pakai 0,5% UMKM selama 4 tahun. Sama seperti CV. Gitu loh. Jadi tidak ada kelemahannya. Kemudian PTP itu cukup 1 orang, Pak, nggak usah 2 orang. Kalau 2 orang kan repot nih, kita mesti cari pasangan kita lah, atau anak kita lah, atau teman lah, atau saudara lah, kan repot. Ya, cukup 1 orang aja kalau PTP. Jadi banyak kelebihan, Pak. Udah murah, kemudian cepat, tidak perlu domisili, tidak perlu akte notaris, kemudian apalagi tuh, bisa pakai 0,5% 4 tahun, legalitasnya juga sama, gitu, Pak. Jadi jauh lebih bagus PTP daripada CV. Oke? Cuman satu kelemahan PTP. Satu kelemahan PTP adalah dia itu maksimal omsetnya itu 15M. Oke? Omset maksimal 15M. Kalau Bapak usahanya itu di bawah 15M, pakailah PTP, lebih enak. Kalau omsetnya itu di atas 15M, nah itu pakai CV atau PT biasa. Begitu, Pak. Lebih enak. Oke? Semangat teman tuh, Pak Hari. Bapak Hari, follow live creator. Thank you. Pak Irwan, thank you. Bapak M-Trix, info kok. Seperti ada suara-suara. Oh, lagi ini Pak, lagi pada ini kan, apa namanya, takbiran, malam takbiran ya, sebelum Idul Fitri. Lagi pada ini, lagi sibuk, lagi banyak ini takbiran ya. Lagi pada sholat. Mohon maaf ya Pak, kalau suara-suara agak sedikit. Thank you Pak M-Trix. Kemudian Bapak Wendy Taurus, kok bolehkah UMKM menambah penghasilan lain di SPT biar tidak lebih bayar? Jawaban saya boleh Pak, boleh-boleh aja. Apakah wajib ada bukti penghasilannya? Tidak perlu, tidak perlu. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Yang namanya penghasilan itu tidak perlu bukti. Yang perlu bukti adalah pengeluaran. Gitu ya. Yang perlu bukti adalah pengeluaran. Kalau penghasilan tidak perlu bukti. Kenapa? Tidak mungkin orang pajak membatalkan penghasilan kita. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin orang pajak bilang, oh, lu nggak ada nih penghasilan ini nih. Nanti uang pajak kita dikembalikan. Kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dong. Orang pajak bilang, penghasilan Anda fiktif nih, bohong nih, ya udah uang pajaknya kita kembalikan, kan nggak mungkin, ya tidak ada. Nah, jadi tidak usah khawatir, penghasilan tidak akan dipermasalahkan oleh orang pajak. Yang dipermasalahkan adalah pengeluaran, biasanya, begitu ya. Nah, semangat teman tuh Pak Wendy. Bapak Gosalisan, Ibu Gosalisa, follow live creator, thank you. Bapak Grenesia Amanda, Ibu ya. Buat MPWP 2016, mulai UMKM 2020. Pakai 0,5% UMKM-nya dihitung dari 2016 atau 2020. Jawabannya dari 2018, Pak ya, Ibu ya. Jadi sudah berakhir di Desember ini, Desember 2024. Oke? Jadi masa 7 tahun adalah sejak dia punya MPWP atau 2018. Mana yang lebih belakangan? Nah, berarti kan 7 tahun akan berakhir di Desember 2024 tahun ini, berakhir. Gitu Bu, memang seperti itu konsepnya ya. Bukan sejak kita mulai usaha ya, bukan sejak kita mulai dagang, tetapi sejak kita mulai punya MPWP atau 2018, mana lebih belakangan. Gitu deh, akhirnya Ibu akan berakhir di Desember 2024 tahun ini terakhir. Oke, semoga teman tuh Bu Grenesia Amanda. Ibu Bebek Panggang kepada Bu Grenesia 2018. Yes, betul. Thank you Bu Bebek Panggang. Bapak Kohari, apakah pemilik boleh ambil gaji di PTP? Jadi gini, PTP itu Bapak harus memilih. Ada 2 metode. Mau pakai metode dividen atau metode prefer. Kalau Bapak pakai metode dividen, berarti kan sama seperti PT biasa. Maka Bapak boleh ambil gaji. Oke, Bapak boleh ambil gaji, kemudian Bapak juga mengambil dividen. Oke, ngambil gaji sebagian, ngambil dividen sebagian. Untuk yang dividen itu akan bisa bebas pajak kalau Bapak investasikan selama 3 tahun. Gitu Pak. Itu metode dividen. Atau Bapak pakai metode prefer. Kalau Bapak pakai metode prefer, maka prefernya itu diambil dari laba ditahan sehingga tidak kena pajak dan tidak perlu ada gaji. Kalau metodenya metode prefer. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak mau aman, pakailah metode dividen. Itu lebih aman karena lebih tinggi bayar pajaknya. Gitu ya. Metode dividen mungkin lebih aman kalau mau. Kalau saya sih metode prefer, karena saya lebih berani untuk berdebat nanti kalau memang dipermasalahkan. Semangat teman tuh Pak Kohari.
Bapak user 007 follow live creator. Thank you Pak. Ibu Bebek Panggang, misal kok kita buat penghasilan lain 200 juta, nggak ditanyakah dari mana duitnya? Pengalaman saya tidak pernah Bu ya, tetapi kalau ditanya, Ibu tinggal bilang dapat angpau, beres. Itu. Jadi kalau kita lapor penghasilan lainnya 200 juta, apakah dipermasalahkan? Enggak akan dipermasalahkan. Tetapi kalau ditanya ya kita tinggal bilang, ya dari angpau Pak, saya terima angpau. Dari mana? Dari hamba Tuhan begitu. Nggak apa-apa tuh, nggak ada masalah kan? Gitu. Apakah si AR akan bilang, ini bohongan nih penghasilannya? Ya sudah, kalau bohongan kembalikan uang pajak saya, kan beres. Gitu kan? Kalau AR bilang ini bohongan, ya udah uang pajak yang sudah saya bayarkan kembalikan ke saya. Kan nggak mungkin, tidak mungkin gitu. Jadi tidak akan pernah kejadian AR mempermasalahkan penghasilan kita, nggak mungkin gitu ya. Karena kalau dia permasalahkan, ya sudah kita minta kembali uang pajak kita, kan nggak mungkin gitu. Semangat teman tuh Bu Bebek Panggang. Bapak Hari, ambil uang di PTP dianggap dividen atau prefer? Kata Ibu Bebek Panggang ambil prefer. Jadi ada dua metode Pak, ada dua metode. Mau pakai dividen boleh, mau pakai prefer boleh. Jadi gini, kenapa masih ada perdebatan? Karena pihak pajak pun belum memberikan kejelasan gitu loh. Pihak DJP pun belum berani bikin keputusan atau ketegasan. Ini metodenya apa sih? Mau dividen kah atau prefer kah? Masih belum tegas gitu loh. Kenapa orang bilang ini dividen? Oke? Kenapa orang mengatakan ini dividen? Karena namanya aja PT kan, perseroan. Dia itu sudah masuk kelompok PT, perseroan, gitu loh. Jadi harusnya dianggap dividen dong. Tetapi kenapa gue bilang ini prefer? Kenapa ada orang bilang ini prefer, termasuk gue ya, mengatakan ini prefer? Yang pertama, modalnya PTP tidak terbagi atas saham. Oke? Modalnya PTP tidak terbagi atas saham. Yang kedua, PTP ini bisa menggunakan 0,5% selama 4 tahun. Ya kan? 4 tahun ya. Artinya PTP ini dekat dengan CV. Ya toh? Dekat dengan CV. Dia bisa pakai PP 55 itu selama 4 tahun. Gitu loh. Jadi yang pertama itu adalah modal tidak terbagi atas saham. Yang kedua dia bisa pakai PPh UMKM final tuh selama 4 tahun. Sama seperti prefer. Jadi sama seperti CV. Jadi gue akan mengelompokkan dia seperti kelompoknya CV. Kalau gue sih begitu ya. Tetapi ada orang bilang ini dividen. Ya udah, kalau mau dividen boleh gitu. Dividen itu lebih aman karena lebih tinggi pajaknya kan. Kalau gue kan ambil prefer nggak ada pajaknya, nggak usah bayar pajak. Gitu. Semangat tuh Pak Kohari dan Ibu Bebek Panggang. Ibu Yanti follow live creator, thank you. Bapak Aneka Warna follow live creator, thank you. Bapak M-Trix, itu yang di PKPP final dan non final. Oh, tadi dari Pak Hendra ya. Saya juga nggak paham Pak, mohon maaf nih. Saya belum baca lagi tuh mengenai Pak Hendra. Dari Pak Hendra. Saya juga belum paham mengenai final non final tadi di PPL 1 ya. Karena setelah kita forward kepada klien kita juga bingung. Jadi kita masih mempertanyakan Pak, masih kita cek lagi ya. Lagi kita email ke ini sih, email ke informasi pajak, belum dibalas. Ya tunggu nanti aja, tanggal 16 baru dibalas. Gitu. Thank you Pak MT, semoga terbantu. Bapak Jonathan, follow live creator, thank you Pak Jonathan. Ibu Dewi No, kemarin adik saya bikin CV perorangan. Nggak ada CV perorangan Bu, yang ada cuma CV ya. CV ya CV, nggak ada CV perorangan. Kalau PT, ada PT perorangan ya. Saat bikin MPWP, kok pakai survei ya kok? Emang begitu ya? Biasanya enggak sih Bu, biasanya enggak ya. Coba Ibu perhatikan, Ibu ini bikin MPWP CV atau bikin MPWP atau bikin PKP. Kalau bikin PKP itu betul ada survei. Kalau bikin MPWP biasanya enggak sih. Kalau bikin MPWP doang biasanya enggak. Coba cek lagi Bu, apakah MPWP atau PKP yang Ibu bikin nih? Kalau PKP memang betul ada survei, tapi kalau MPWP itu nggak ada survei. Kemudian CV itu nggak ada CV perorangan ya. Yang ada CV ya CV biasa gitu. Kalau PT itu ada dua, PT biasa atau PT perorangan. Gitu Bu ya, coba cek lagi Bu. Anyway, kalau dia mau survei ya silakan aja, nggak ada masalah. Kalau survei ya kita minta surat tugasnya, kemudian dia mau nanya apa, kita jawab apa adanya. Begitu sih Bu, nggak ada masalah sih sebenarnya sih. Mungkin dia mau kenalan gitu ya, mau kenalan ibu nih siapa gitu, usahanya apa gitu doang sih. Thank you Bu, semoga teman tuh Bu Dewi Nu. Bapak user 007, live di IG hari Senin, kalau di TikTok hari Selasa ya? Betul Pak, betul Pak user 007 ya. Jadi Senin kita live IG, Instagram jam 8, Selasa live TikTok jam 8 malam. Begitu deh Pak. Thank you Pak user, semoga terbantu. Bapak GG follow live creator, thank you Pak.
Bapak user 353 follow live creator. Thank you, Pak. Ibu Serena 750. Pak, saldo rekening anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang nggak punya NPWP, apa bisa ikut diintip-intip petugas pajak juga? Jawabannya bisa dan bisa dan bisa ya. Jadi teman-teman, jangan lagi berpikir bahwa rekening itu akan aman jika, oke? Rekening itu akan aman jika mungkin saldonya sekian, atau saldonya di bawah sekian, atau saldonya sekian. Atau rekening itu akan aman jika tidak ada dalam kartu keluarga. Atau akan aman jika belum punya NPWP ya. Jawabannya tidak ada yang aman sekarang ya. Semua data rekening bank kita itu sudah ada di kantor pajak. Gitu aja mikirnya. Mau lu punya NPWP atau tidak punya NPWP, satu KK atau di luar KK, semuanya sudah ada di kantor pajak. Tinggal diolah oleh kantor pajak. Ya, tinggal diolah-olah aja. Ini anaknya siapa ya? Ini istrinya siapa ya? Ini siapa ya? Gitu. Tinggal diolah-olah aja. Setelah ketahuan jadi kirim surat gitu loh. Oke? Jadi intinya jangan lagi berpikir ada rekening aman. Nggak ada. Semua rekening, semuanya sudah ada di kantor pajak, tinggal diolah, tinggal tunggu surat panggilan. Kita harus bertanggung jawab atas data rekening kita. Itu aja pikirnya. Oke? Jadi semuanya bisa, Bu. Bisa diintip semua. Semangat teman tuh, Bu Serena 750. Bapak Wendy Taurus, kok pendapatan non penjualan seperti panjar booking fee 2 juta. Customer batal beli, apakah PT wajib buka faktur pajak? Oh, nggak usah kalau dia batal, Bu ya, Pak ya. Kalau dia batal, uang dikembalikan nggak? Kalau uang dikembalikan, maka nggak usah buka faktur, ya kan? Tetapi kalau uang tidak dikembalikan, maka Bapak tetap buka faktur, ya dong. Kalau uang dikembalikan, ya tidak usah buka, kan dibatalkan, dikembalikan uangnya. Tetapi kalau ternyata uangnya hangus, artinya uang itu jadi milik kita, maka uang itu tetap harus buka faktur pajak, wajib dong. Gitu. Negara nggak boleh rugi. Semangat teman tuh, Pak Wendy Taurus. Ibu Violeta Metania, follow live creator. Thank you, Bu. Ibu Rumah Aneka, kok selama ini saya nggak ada pembukuan. Untuk memulai pembukuan buat pajak mulai dari mana? Oke, Bapak boleh gabung ke kelas UMKM saya ya, kelas UMKM Akunting. Jadi masuk ke website www.akuntingumkm.com. Oke, website www.akuntingumkm.com. Masuk ke sana, Pak. Di sana ada ini sih, ada tutorialnya untuk input di software, bikin software, kemudian ada grupnya, kita bisa diskusi di grup nanti ya. Gitu, Pak. Coba, Pak ya, www.akuntingumkm.com. Semangat teman tuh, Pak Rumah Aneka. Bapak Pratama, live creator, thank you. Pak Joni sehat selalu, live creator, sehat-sehat selalu Pak Joni dan teman-teman semua. Bapak Jonathan, yang bisa dikirim surat dari kantor pajak itu minimal saldo di bank berapa kok? Nggak ada begituan, Pak. Nggak ada begituan. Tidak ada satu standar di mana kalau saldo sekian akan dapat surat pajak. Kalau saldo sekian itu tidak kena surat pajak. Nggak ada hal seperti itu. Oke? Yang ada adalah kalau memang laporan pajak kita itu salah, maka itu mungkin dikirimin surat. Contohnya begini, kita lapor uang di SPT tahunan, kita lapor uang ada 100 gitu ya. Ternyata orang pajak menemukan data kalau di bank kita tuh ada 150. Nah, maka kita akan dikirimin surat. Begitu loh, Pak. Oke? Jadi, yang dikirimin surat adalah orang yang laporan pajaknya tidak sesuai dengan data yang ditemukan oleh pajak. Begitu ya. Yang dapat masalah pajak adalah orang yang laporan pajaknya tidak sesuai dengan bukti yang ditemukan oleh kantor pajak. Gitu aja. Ya. Nah, tidak ada yang namanya saldo di bank sekian bakal lebih aman dibandingnya sekian. Nggak ada, nggak begitu. Yang penting, kita sudah melaporkan SPT tahunan kita dengan angka yang betul. Sudah, kita bisa tidur nyenyak, bisa aman. Gitu loh. Nah, oke. Yang penting SPT-nya betul dengan laporan di bank kita. Harus sesuai. Itu aja sih. Oke. Semangat itu Pak Jonathan. Bapak Wendy Taurus, jika kita buka faktur pajak, KTP-nya tidak ada, gimana kok? Oke, waktu dia buka uang panjar, apakah Bapak tidak minta KTP? Kan nggak mungkin dong. Apa mungkin Bapak tidak minta KTP ketika dia bayar uang panjar? Oke, itu satu ya. Jadi mintakan Pak KTP-nya, mintakan ke orangnya KTP-nya. Ketika Bapak terima uang, Bapak harus minta KTP dia. Gitu. Kan dia mau booking fee nih. Kalau dia mau booking fee harus kasih KTP-nya dong. Kalau enggak gimana kita mau transaksi? Kan kita mau bikin kwitansi dan sebagainya kan? Harus ada fotokopi KTP-nya dong. Nah, jadi perlu Pak
Oke. Solusi kedua, kalau memang tidak ada, kalau memang tidak ada KTP, Bapak gunggung. Oke. Kalau memang tidak ada KTP, Bapak gunggung. Kemudian setelah digunggung, Bapak tahu resiko ya, akan bayar 1% karena DPP-nya karena dianggap faktur cacat gitu ya, faktur yang tidak seharusnya digunggung tetapi digunggung, maka Bapak akan kena denda 1% kali DPP. Ya udah, kita bayar. Gitu, Pak. Oke. Solusi pertama adalah kejar KTP-nya. Solusi kedua adalah masukin ke faktur pajak digunggung, kemudian bayar PPh 1%, denda PPN 1% kalau nanti dipanggil. Gitu, Pak. Semangat teman tuh, Pak Wendy Taurus. Ibu Bebek Panggang, mengenai konten YouTube yang Cortex System, kenapa konsultan nggak mau buat daftar klien, bahaya kah? Jika DJP tahu daftar klien. Bukan bahaya, Bu. Ini orang Indonesia, begitu. Orang Indonesia tuh ciri-ciri seperti itu. Orang Indonesia tuh suka nggak mau terbuka kalau hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi contoh gue nih ya. Kalau gue lapor semua klien gue ke kantor pajak, kalau gue beribut sama KPP, kan nanti dia gampang tuh mau periksa klien gue, kan gitu, ya kan? Tetapi kalau dia tidak tahu klien gue siapa aja, ya dia tidak akan periksa klien gue, kan gitu. Jadi ini ciri orang Indonesia nih, kita nggak suka data-data seperti itu dikasih tahu ke orang pajak gitu loh, karena itu bukan urusan mereka. Klien gua dengan gua itu adalah hubungan privat kan, hubungan privat antara gua dengan klien, nggak ada urusannya dengan DJP gitu loh. DJP tidak perlu tahu siapa klien gua, itu kan urusan gua dengan si klien. Kami ini punya perjanjian kerahasiaan data, contohnya gitu ya, kerahasiaan kami berdua gitu. Kenapa sih DJP kepo mau tahu siapa klien gua? Buat apa coba? Jadi nggak ada konsultan yang akan mau kasih tahu data klien-klien dia kepada DJP gitu loh. Itu mempersulit konsultan pajak banget gitu. Buat apa sih? Konsultan nggak mau lah. Sekarang gini loh, konsultan abal-abal di luar sana yang tidak punya izin, bebas-bebas saja tuh punya klien, sedangkan kita konsultan resmi harus laporan klien kita ke DJP begitu. Buat apa? Gitu kan? Masa yang di luar sana bisa bebas, sementara kita orang yang punya izin harus lapor dengan detail gitu kan? Jadi konsultan juga nggak senang gitu. Konsultan juga nggak mau, kami nggak mau diatur-atur oleh DJP gitu loh. DJP itu bukan atasan kami loh. DJP itu bukan atasan dari konsultan pajak. DJP itu bukan bos dari konsultan pajak, bukan. DJP itu partner gitu loh, partner kita ini satu level. Tetapi kan dalam prakteknya DJP itu suka mempraktekkan kearogansian, seolah-olah mereka tuh bos kita gitu loh. Suka-suka merintah-merintah kita konsultan pajak gitu. Padahal nggak bisa. Kita ini kan independen. Kita ini independen. Lah, kalau kita independen, kenapa kita mesti laporan ke dia? Gitu loh. Ya kan? Jadi aneh tuh DJP itu mau ngatur orang, mau ngatur konsultan gitu loh, nggak bisa. Kita ya independen, kita nggak mau diatur seperti itu gitu sih, Bu. Tetapi coba deh, kita tunggu ya bulan Juli ya, apakah ada yang mau nurut sama cara seperti itu. Gua rasa sih nggak ada yang mau. Semua teman tuh, Bu Bebek Panggang. Bapak Suwandi, ada SP2DK tentang TP-Doc, transaksi antar grup, bagaimana cara menghindarinya? Oke, gampang Pak, Bapak bikin TP-Doc, selesai. Oke, jadi bagaimana cara menghadapi masalah TP-Doc? Ya dengan cara membuat TP-Doc, gitu kan? Nah, Bapak tinggal hubungi mungkin ahli-ahli TP-Doc ya, ada banyak di Indonesia ya, ahli-ahli TP-Doc. Bapak minta mereka membuat dokumen TP-Doc. Setelah dokumen itu dibikin, ya sudah lebih aman. Begitu, gitu doang Pak. Nanti kalau TP-Doc itu ternyata bermasalah, ya nanti tinggal disidangkan di pengadilan, gitu aja sih. Gitu doang sih Pak. Jadi tidak perlu tes planning aneh-aneh, yang penting dibikin TP-Doc-nya. Nah, semangat teman tuh Pak Suwandi. Bapak Jonathan, oke kok, thank you infonya. Sama-sama Pak Jonathan. Ibu Eli Fashop, follow live creator, thank you Bu Eli. Bapak Rumah Aneka, maaf websitenya apa tadi? Betul Pak ya, akuntingumkm.com, betul ya, akuntingumkm.com, masuk ke sana Pak, betul. Oke, thank you Pak Rumah Aneka. Bapak Ibu Violeta, share live, thank you Bu Violeta. Ibu Bebek Panggang, waduh ngeri juga ya. Kalau udah bisa kayak gitu orang DJP-nya ribut dengan kita, klien yang jadi sasaran. Ya bisa dong. Kalau klien gua semua diketahui oleh si DJP. Kalau gua ribut dengan DJP, apa yang dia lakukan? Ya dia habisin klien-klien gue. Ya kan ini logika umum loh. Logika umum ya. Kalau dia brengsek gitu ya. Nah, jadi nggak ada orang yang akan mau kasih tahu data dia ke DJP, nggak ada gitu ya. Siapa yang mau konsultan pajak di Indonesia? Nggak ada yang mau gitu. Memang DJP tuh
kepo banget, mau tahu gitu loh, mau tahu banget isi dapurnya konsultan pajak gitu loh. Mana mau kita kasih tahu, kita nggak mau kasih tahu dia data-data kita kan ini urusan private. Ini kita kan bisnis private. Kita ini bukan bisnis government, bukan. Kita ini bisnis private. Dapur gua itu nggak perlu dikasih tahu orang lain, apalagi DJP yang sering kali jadi musuh kita di pengadilan gitu loh. Kan nggak masuk akal kalau DJP mesti tahu data kita. Nggak masuk akal. Dia itu musuh kita, bukan teman DJP itu. Kita kan klien kita itu adalah teman kita. Klien kita tuh teman kita. Kalau DJP itu musuh, bukan teman. Mohon maaf nih ya, musuh maksudnya musuh dalam tanda kutip gitu ya. Kalau klien kita bermasalah, kita lawan DJP loh. Ya kan? Kita nggak pernah dibayar DJP untuk melawan klien, nggak pernah. Kita dibayar klien untuk melawan DJP, gitu kan? Kalau kita ke pengadilan, yang kita lawan siapa? DJP. Jadi tidak boleh ada cross-crossan data internal kita kepada DJP. Nggak masuk akal menurut gua. Ya, kita tunggu aja lah. Itu sih, kalau itu betul-betul dilakukan, bisa di GR aja. Kita GR ke ini aja, ke Mahkamah Konstitusi, undang-undangnya. Tapi masih banyak sih yang mau gua GR sih. Pelan-pelan deh, satu-satu deh. Semoga teman-teman Bu Bebek Panggang. Bapak BKS 77 follow live creator. Thank you, Pak. Bapak Pengembala Kambing. Bikin TV Doc mahal nggak sih kok? Bervariasi Pak, ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah, bervariasi Pak. Coba cek ke Google aja. Bapak cek ke Google TV Doc ya, tempat untuk bikin TV Doc. Ada banyak kok. Oke, semoga teman-teman Pak Pengembala Kambing. Ibu Gabriela Richard, anak kuliah dan kerja di luar negeri, belum punya NPWP, masih ikut kakaknya orang tua, punya tabungan dan investasi saham, tapi tidak masuk SPT orang tua. Oke, terus masalahnya apa Pak? Bu, apakah nanti bisa dianggap harta orang tua sebagai omset? Jawabannya bisa Bu ya, jawabannya bisa. Jadi dari sekarang Bu ya, semua harta si anak ini laporkanlah ke SPT orang tua. Udah, gitu aja Bu, beres. Oke, semua tabungan dia, saham dia, dan semua harta milik dia dilaporkan di SPT orang tua selama dia belum punya NPWP, gitu aja. Oke, nanti ketika dia sudah punya NPWP, barulah itu harta dihibahkan kepada dia. Itu cara pertama ya, cara pertama. Tetapi cara kedua, kalau dia di sana bekerja gitu ya, kalau di sana dia bekerja, kemudian sudah dipotong pajak, dan dia merasa, gue mau mandiri aja ya sudah, dia tidak usah laporkan harta itu di SPT orang tua, nggak perlu. Tetapi, dia perlu kumpulkan bukti-bukti bahwa semua penghasilan dia itu sudah dipotong pajak di luar negeri. Gitu loh. Nanti ketika dia pulang, kan dia lapor SPT tuh. Dia akan bikin NPWP, kemudian lapor SPT untuk pertama kali, dan dia langsung blok semuanya masuk kan. Nah, ketika dia masukin semua harta dia itu, dia harus bisa membuktikan bahwa ini harta berasal dari pekerjaan dia di luar negeri yang sudah dibayar pajaknya. Gitu aja sih, lebih aman gitu dong Bu. Oke? Semangat teman-teman Bu Gabriela. Bapak Rumah Kaca, makasih. Rumah Kaca, Rumah Aneka. Thank you Pak, makasih semangat teman-teman. Bapak Jonathan, share live, thank you. Bapak user, follow live, thank you. Ibu Yanti Bun, benar itu kok. Iya Bu. Bapak TikToker, kok kenapa pada saat saya mau PBK masukin nomor e-billing setelah itu di search nggak bisa ya? Bukan nomor e-billing Pak ya, tetapi nomor NTPN gitu Pak. Coba deh cek Pak, bukan nomor e-billing tetapi nomor NTPN deh seharusnya ya. Seharusnya nomor NTPN deh, bukan nomor e-billing. Nah, coba cek lagi Pak, kembali lagi pakai nomor NTPN ya, nomor tanda penerimaan negara, bukan nomor e-billing ya Pak ya. Nah, setelah itu, kalau memang Bapak gagal lagi ya, kalau gagal ya udah langsung ke KPP aja. Kadang-kadang PBK memang masih error ya, ini kan fitur baru Pak ya. Kalau memang masih error ya sudah, Bapak ke KPP aja, datang ke KPP, bawa dokumen asli NTPN-nya, BPN ya, bukti penerimaan negara, bawa yang asli, di print, kemudian minta PBK di kantor pajak. Begitu Pak. Oke, semangat tuh Pak TikToker. Bapak Tony C, follow live creator, thank you Pak. Bapak Andi Jonas, kalau anak sudah bekerja, apakah PTKP masih bisa dipotong? Bisa dong Pak. Maksud Bapak PTKP bagi orang tuanya ya? Oh, nggak usah lah Pak, nggak usah lah. Kalau anak kita sudah bekerja atau sudah mandiri gitu ya, udahlah, nggak usah ambil PTKP-nya. Kan cuma 4,5 juta Pak ya. Nggak usah lah. Jadi si bapaknya buang aja anaknya itu yang sudah bekerja, sudah mandiri, tidak usah dihitung lagi sebagai tanggungan, nggak usah dihitung lagi. Cuman beda 4,5 juta Pak, gitulah, nggak usah lah kalau sudah bekerja ya, gitu. Semangat teman-teman tuh Pak Andi Jonas.
Kemudian Bapak TikToker. Nomor NTPN dengan nomor e-billing beda ya Pak? Beda Pak, beda. Nomor NTPN yang mana Pak? Nah, setelah Bapak bayar, kan ada bukti bayar tuh. Nah, di bukti bayar itu Bapak coba cari, ada namanya NTPN, nomor tanda penerima negara. Itu adalah kombinasi antara angka dan huruf. Oke? Ada panjang gitu ya, angka dan huruf kombinasi. Itu tinggal di copy aja, copy dipastekan di PBK-nya. Oke? Kalau e-billing kan itu kode untuk membayar ya. E-billing itu seperti kode bayar. NTPN adalah tanda registrasi kita sudah bayar. Gitu loh. Oke? Coba cek Pak di BPN ya, bukti penerimaan negara. Jadi setelah Bapak bayar ada bukti penerimaan negara. Nah, disitulah ada NTPN-nya. Oke? Thank you Pak TikTok. Terima kasih sudah mengerti. Sama-sama. Thank you Pak TikToker. Bapak Moran Galut. Malam kok, malam Pak Moran. Apakah pendapatan dividen sebagai WP badan dalam SPT kita koreksi fiskal? Bagaimana pelaporannya? Jawabannya betul ya. Jadi kalau sebuah badan menerima dividen dari PT yang lain, maka badan ini menjurnal sebagai pendapatan seperti biasa ya. Dia akan menjurnal sebagai pendapatan dari investasi atau pendapatan lainnya, it's okay. Kemudian ketika hitung pajak, pendapatan ini harus dikoreksi fiskal negatif. Oke. Kenapa dikoreksi fiskal negatif? Karena ini adalah kategori yang bukan objek pajak gitu ya, kategori yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya gitu Pak ya. Dikoreksi fiskal negatif ya dalam rangka karena itu adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Oke. Semangat teman tuh Pak Moran Galut. Kemudian bagaimana pelaporannya? Tidak perlu pelaporan apa-apa Pak. Kalau dividennya PT mah tidak perlu pelaporan apa-apa. Kalau orang pribadi perlu lapor kalau dia investasikan ya. Sedangkan kalau badan terima dividen sudah tidak perlu diinvestasikan, sudah 0% otomatis dan tidak usah lapor. Oke. Kemudian Bapak Jonathan, minimal omset berapa Pak bisa kena pajak kok? Ini pedagang Pak ya. Jadi kalau pedagang orang pribadi itu dari 0 sampai 500 juta itu tidak usah bayar pajak ya. Orang pribadi pedagang dari 0 sampai 500 juta itu tidak usah kena pajak. Setelah 500 juta omsetnya, barulah mulai bayar pajak. Pajaknya itu 0,5% UMKM ya, final. Gitu, Pak. Oke, contohnya nih. Bulan Januari 100, Februari 100, Maret 100, April, Mei 100. Nah, di bulan Juni setelah melewati 500 nih akumulasi nih, di bulan Juni itu kena pajak 0,5% gitu. Atau contohnya di bulan Mei ternyata dia 120 gitu kan. Januari, Februari, Maret, April 100 semua nih. Tiba-tiba di bulan Mei 120. Maka yang di bulan Mei ini, yang 20-nya itu kalikan 0,5%. Gitu. Itu tinggal dibayar pajaknya di bulan depan, di bulan berikutnya ya. Jadi pajak selalu dibayar di bulan depannya sebelum tanggal 15. Nah, Bapak tinggal bayar kodenya itu 411128420 untuk PPh final 0,5%. Gitu Pak. Atau via ATM. Kalau via ATM langsung bayar, nggak usah pakai kode billing lagi. Langsung bayar. Oke, thank you Pak. Semoga terbantu Pak Jonathan tadi ya. Bapak Andi Jones follow live creator. Thank you Pak. Bapak Tony C. Bagaimana UMKM setelah 7 tahun pakai apa kok sebaiknya? Nah, yang pertama adalah nggak usah khawatir dulu, masih lama ya. Kita tunggu presiden baru, kita tunggu menteri keuangan yang baru. Siapa tahu diperpanjang, dan gue yakin diperpanjang. Oke, jadi yang pertama kita menunggu sambil menunggu berita siapa tahu diperpanjang ya. Yang kedua adalah Bapak boleh menggunakan metode norma. Metode norma itu artinya metode PPh yang umum. PPh umum itu PPh progresif orang pribadi yang 5%, 15, 25, 30%. Oke. Kemudian cara ketiga adalah Bapak bisa menggunakan PT atau CV atau PTP, bikin badan usaha. Nah, kalau Bapak bikin PTP atau CV itu bisa 4 tahun lagi, kan lumayan. Ya kan? Kalau bikin PT bisa 3 tahun, pakai 0,5%. Oke. Cara terakhir nih, yang lagi hot nih, lagi banyak orang bicarakan, gunakan MPWP istri. Jadi istri yang belum punya MPWP, kemudian dibikin nih MPWP-nya nih tahun depan nih. Nah, bikin MPWP-nya, dia bisa pakai 7 tahun tuh UMKM 0,5%. Gitu, istri ya. Atau MPP anak. Jadi kalau sudah punya anak yang mungkin umurnya 18 tahun gitu, nah bikinlah MPP atas nama anak, kemudian UMKM-nya dipindah ke anak selama 7 tahun kemudian. Lumayan, dapat 7 tahun lagi. Gitu. Semangat teman-teman Pak Tony C. Ibu Gabriela Richard.
Sebagai mahasiswa juga kerja tidak dipotong pajak. Pemberi kerja di luar negeri juga bayar cash, tapi ada juga yang transfer. Oh, ya udah Bu. Kalau Ibu tidak mau digabung ke orang tua, ya sudah, biarkan dia mandiri di sana Bu. Biarkan dia mandiri di sana, biarkan dia pegang uang di sana. Nah, kan belum tentu dia pulang kan? Belum tentu dia pulang ke Indonesia. Siapa tahu dia ketemu jodoh di sana, kemudian dia menikah di sana, dia tidak mau kembali ke Indonesia, kan beres, ya kan? Nah, jadi biar dia pegang uang di sana. Suatu hari kan dia pulang nih. Kalau dia pulang, kemudian dia menetap di Indonesia, kemudian dia bikin NPWP, ya udah, semua uang itu dibawa ke Indonesia dan dia laporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke? Kenapa dia pakai kategori ini? Dia akan bisa berargumen bahwa saya ini adalah SPLN. Oke? Artinya subjek pajak luar negeri. Orang-orang yang sudah melebihi 183 hari di luar negeri itu dianggap SPLN. Artinya dia itu sudah tidak lagi kena pajak di Indonesia. Begitu, Bu. Jadi dia boleh tuh beralasan, walaupun gua tidak dipotong pajak di luar negeri, tetapi gua itu orang luar negeri loh, dipersamakan dengan orang luar negeri. Gua ini SPLN loh, subjek pajak luar negeri. Sehingga walaupun gua bawa pulang ini ke Indonesia, selama gua bisa buktikan bahwa gua itu berada di luar negeri waktu itu, maka itu uang seharusnya tidak kena pajak di Indonesia. Dia tinggal laporkan di Indonesia, udah laporan pertama dilaporkan dari situ. Gitu aja sih. Sementara seperti itu, Bu. Gak usah khawatir lah kalau di luar negeri mah. Belum tentu pulang kok orang-orang zaman sekarang kalau ke luar negeri mah. Siapa tahu dia menetap di sana jadi permanent residence gitu. Malah kita ikut-ikut anak ke sana. Santai aja Bu, biarin aja dia mandiri Bu. Semangat teman tuh Bu Gabriel. Bapak Lilo, jurusan apa yang diambil untuk bekerja di bidang perpajakan? Bisa akuntansi, Pak, bisa manajemen, bisa juga D3 perpajakan atau hukum. Terserah Bapak sih mau yang mana. Pada prinsipnya ini nggak terlalu penting. Kan ini gampang, tinggal belajar aja. Tinggal belajar, ikut brevet atau ikut kursus juga bisa. Tidak harus kuliah 4 tahun. Tetapi kalau mau kuliah ya bebas. Akuntansi bisa, manajemen bisa, D3 perpajakan juga bisa, kemudian hukum juga boleh. Kalau hukum kan nanti larinya ke arah pengacara pajak. Begitu sih Pak. Semua teman tuh Pak Lilo. Bapak Moran Galut, pendapatan dividennya dikoreksi negatif, artinya mengurangi pajak ya? Betul Pak ya, kan secara komersial diakui sebagai penambah penghasilan. Betul Pak ya, betul. Jadi dia akan mengurangi penghasilan dan kemudian mengurangi pajak. Ya iya dong, kan dia kan memang tidak kena pajak. Gitu kan? Jadi di komersil dia sebagai penghasilan, tetapi di fiskal dia dihilangkan. Karena ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, yang tidak kena pajak. Gitu Pak. Semangat apa tuh Pak Moran Galut. Bapak Wendy Taurus, kawan, bagaimana template laporan laba rugi koreksi fiskal perusahaan final, tetapi memiliki penghasilan non-final? Oke, kalau saya begini Pak, kan ini komersil nih. Komersil kan laporan laba rugi seperti biasa kan, total kan. Nah, kemudian sebelah kanannya saya bikin lagi ada 2 kolom. Jadi dari total komersil seperti biasa, saya bikin lagi 2 kolom lagi. Yang pertama adalah kolom penghasilan final, yang kedua adalah kolom penghasilan non final. Dalam satu sheet ya, dalam satu sheet, satu Excel. Jadi satu komersil saya pecah lagi menjadi satu final, satu non final. Gitu. Penghasilan kita pecah dong, penghasilan dipecah. Sekarang pertanyaannya, bebannya bagaimana? Nah, kalau bebannya bisa kita pecah. Kalau bebannya tidak bisa, maka kita pecah secara proporsional seperti penghasilannya. Kalau penghasilannya di sini 30%, ya udah 30% dikalikan juga dengan total bebannya, begitu. Jadi terbentuklah laba rugi yang fiskal, laba rugi yang final dan non final. Nah, kemudian ada koreksi fiskal, ya kan? Nah, koreksi fiskal itulah kita buang-buangin yang final-finalnya, gitu. Yang final-final dibuang-buangin, kemudian hanya tersisa yang non final aja, yang masuk ke fiskal. Nah, mungkin seperti itu Pak kalau saya sih. Oke. Semangat teman tuh Pak Wendy Taurus. Bapak Ibu Coach Maya Lolita. Tanah bangunan minimarket saya masukkan SPT pribadi. Padahal sebaiknya bangunan masuk ke SPT CV. Aman pembetulan. Jadi menurut saya nggak masalah Bu, nggak ada masalah ya. Tanah bangunan itu boleh masuk SPT juga iya, pribadi, boleh juga masuk ke CV. Tidak harus ke CV Bu, tidak harus ke CV dan tidak harus ke pribadi ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah ini uang siapa waktu belinya? Oke, tanah bangunan ini waktu beli pakai uang siapa? Uang pribadi kah atau uang CV? Kalau uang pribadi, maka lapor di SPT pribadi.
Kalau itu barang dibeli pakai uangnya CV, maka lapor di CV. Begitu Bu ya. Jangan ngikutin seharusnya gimana, tetapi ikutilah uangnya. Kalau itu uang pribadi, lapor di SPT pribadi. Kalau itu uangnya CV, lapor di SPT CV. Oke? Nah, gimana kalau ini barang seharusnya lapor di CV, tetapi sudah terlanjur lapor ke pribadi? Apakah boleh pembetulan? Boleh-boleh aja Bu. Menurut saya boleh kok. Silakan pembetulan, dikeluarkan dari pribadi, kemudian masukkan ke CV. Juga boleh. Gak ada masalah sih. Tetapi cara melaporkan adalah dengan melihat uangnya uang siapa. Begitu cara laporin harta ya. Semangat teman-teman Pak Ibu Coach Maya Lolita. Bapak M Trix kok. Menurut pendapat Ko Awan, awal start sebagai konsultan itu start dari mana? Saya plan dari kampus. Oke. Bapak kan ada di PKPP ya. Langsung lihat PKPP Pak. Lihat di mission 1, mission 2 di PKPP. Di situ Pak, di situ kuncinya. Oke. Ikuti mission 1, mission 2 di members area-nya PKPP. Members area dari PKPP, di situ Pak kuncinya. Jadi bukan mulai dari kampus, bukan mulai dari mana-mana, tetapi mulai dari situ. Mulai dari mission 1, mission 2 kita. Itu Pak. Oke. Teman-teman tuh Pak M-Trix. Bapak Smile Up. Semoga diperpanjang biar nggak ribet kok. Gue berani taruhan. Siapa mau taruhan sama gue? Pocari Sweat ya, bukan taruhan apa-apa ya. Taruhan Pocari Sweat. Pasti diperpanjang. Oke. Kalau itu menteri punya otak, pasti diperpanjang. Gitu loh. Kenapa sih nggak mau perpanjang? Kenapa dia tidak mau perpanjang? Nggak ada alasan tidak mau perpanjang. Pasti perpanjang. Dia kan tinggal atur tarifnya kan. Jadi yang sudah mudah jangan dibikin ribet, ya kan? Yang sudah gampang jangan dibikin susah. Gitu loh. Yang sudah gampang biarkan tetap gampang, tetapi dia atur tarifnya. Yang awalnya 0,5%, dia bisa bikin 1%, atau bahkan 2%. Bahkan 3% pun orang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu loh. Daripada diubah semua menjadi PPh umum, orang nggak mau. Orang tetap aja pakai 0,5% dengan cara bikin PTP, bikin CV. Siapa yang untung? Yang untung konsultan pajak kayak gue. Kita dibutuhkan. Jadi WP-nya rugi, yang untung konsultan pajak, kan bodoh cara begitu kerjanya ya. Negara juga nggak dapat duit, sama aja gitu. Jadi mending diperpanjang aja, yang sudah mudah biar tetap mudah gitu. Cuman diatur tarifnya, paling gampang kan. Semangat teman tuh Pak Smile Up. Bapak Coach Maya Lolita Send Roses, thank you Bu Coach. Bapak No Name follow like creator, thank you. Bapak Smile Up Send Heart Me, thank you Pak. Bapak Pengembala Kambing kok mau tanya PPN, jika kita PKP Maret, apa benar DJP bisa tarik PPN bulan mundur sebelum PKP? Jawabannya bisa kalau kita itu memang sudah seharusnya PKP sebelumnya. Oke? Jadi kita Maret PKP nih. Ternyata DJP punya bukti bahwa kita itu sudah melewati 4,8 M 2 tahun yang lalu. Contohnya ya, 2 tahun yang lalu contohnya. Maka DJP boleh tarik mundur 2 tahun mundur. Nah, ini memang sudah peraturannya begitu dan DJP bisa melakukannya seperti itu. Gitu Pak ya. Kalau Bapak merasa keberatan, ngomonglah ke AR. Ya, minta tolong ya Pak AR, jangan gitu deh Pak. Saya kan sudah PKP nih, sudah berniat baik, masa tarik mundur? Jangan gitu loh Pak. Gitu, ngomong ke AR gitu ya. Kalau AR-nya masih ngeyel, oknum gitu, ya kita gugat ke pengadilan, terpaksa. Gitu Pak. Oke, semangat teman tuh Pak Pengembala Kambing. Bapak Tony C. Jika orang pribadi kerja di luar negeri, tetapi sudah punya MPWP, apakah harus dilapor kok? Ini mesti wajib lapor Pak. Ini harus lapor nih Pak ya. Orang di luar negeri tetapi dia punya MPP kan, maka dia wajib lapor. Jadi sebaiknya dilapor Pak. Dilapor, tetapi semua penghasilan di luar negeri dia boleh lapor sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Nah, kemudian dia perlu membuat sebuah surat yang namanya surat SPLN ya. Dokumen SPLN itu perlu dia bikin. Gitu. Supaya dia bisa menyatakan diri sebagai SPLN, kemudian pajaknya itu tidak lagi pakai pajak di Indonesia. Gitu. Tetapi harta tetap perlu dia lapor supaya dia update. Gitu Pak, supaya aman ya. Semangat teman tuh Pak Tony C. Bapak Jonathan, kok kartu MPWP 2009 masih berlaku? Ya masih Pak, MPWP itu berlaku seumur hidup. Sampai orang mati pun masih berlaku Pak. Jangan khawatir Pak. DJP tidak akan mencabut MPWP kita. Semangat teman tuh Pak Jonathan. Bapak Smile Up share the live. Thank you Pak Smile Up. Ibu Gabriel Richard, masalahnya tabungan dan beli saham di Indonesia. Nah, ini nih. Jadi ada baiknya Bu ya, dia taruh uang di sana aja deh. Ya, selama dia masih di luar negeri, dia simpan uang di sana aja, jangan di Indonesia. Gitu. Jadi dia tabung sendiri, dia belajar manajemen keuangan sendiri kan, belajar manajemen keuangan, belajar ngatur keuangan sendiri di sana,
beli saham juga di sana, di luar sana gitu kan. Nah, nanti ketika dia pulang barulah dia bawa uangnya. Gitu sih, Pak, Ibu ya. Oh, tetapi di sana mungkin mungkin nggak ada tabungan ya? Nggak ada rekening ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah kalau memang gitu. Kalau di sana dia kesulitan bikin data ke rekening, ya udah buang ke sini, tetapi lapor lapor di SPT orang tua aja deh kalau gitu udah. Lapor SPT orang tua juga boleh lah, nggak apa-apa lah. Ya, tetapi orang tua juga perlu mengakui penghasilannya, akui penghasilan dan kemudian bayar pajaknya. Itu aja sih. Nggak baca ke pajak, pajak itu nggak mahal sebenarnya. Coba dihitung deh pajaknya. Harusnya nggak mahal-mahal amat kok. Memang seberapa besar sih penghasilannya? Nanti tinggal dibagi-bagi ya, tinggal dibagi jenis penghasilannya supaya kena pajak yang lebih ringan gitu, Bu. Oke. Semoga teman tuh Bu Gabriel. Bapak hamba sahaya. Kalau penghasilan luar negeri nggak dipotong pajak, apakah masih boleh dianggap sebagai buka objek PPh? Ini masih ragu-ragu nih, Pak. Menurut saya bisa. Menurut saya bisa kok. Bisa kita perdebatkan. Jadi gini, ketika gua di luar negeri nih, gua tidak pakai jalanan Indonesia, gua tidak pakai udara Indonesia, gua tidak pakai segala macam fasilitas yang ada di Indonesia, begitu kan? Akibatnya kan gua tidak perlu bayar pajak Indonesia, gitu dong. Nah, jadi dia boleh dong berargumen ketika di luar negeri dia tidak memanfaatkan fasilitas di Indonesia. Alhasil seharusnya dia tidak usah bayar pajak Indonesia, gitu. Jadi boleh diargumenkan, Pak, boleh diargumenkan. Menurut gua sih bisa, gitu. Tetapi kalau dia sudah punya NPWP, alangkah baiknya dia membuat surat yang namanya SPLN ya, surat subjek pajak luar negeri. Kalau dia punya surat SPLN, maka dia bisa yakin bahwa dia tidak usah kena lagi pajak di Indonesia. Gitu. Tetap lapor ya, tetap lapor, tetapi tidak usah kena pajak di Indonesia. Gitu, Pak. Semoga teman tuh Pak hamba sahaya. Ibu Smile Up, apa boleh SPLN dianggap penghasilan dalam negeri kena tarif pasal 17 kok? Bagaimana sebaiknya yang aman? Boleh kok, kalau ibu mau langsung kena pasal 17, beres. Selesai urusannya, langsung beres ya, nggak ada masalah. Nah, kalau ibu mau aman ya boleh bayar pasal 17. Kalau ibu tipe orang yang mau aman, bersedia bayar pajak, mau bayar pasal 17, boleh silakan dibayar aja. Itu betul Bu, sudah betul caranya gitu. Cuman kan ada orang yang tidak mau bayar pajak atau mungkin merasa keberatan gitu kan. Ya sudah, dia boleh bikin SPLN atau dia tetap memaksakan tidak usah bayar pajak dengan alasan dia ada di luar negeri. Gitu sih. Semoga teman tuh Pak Smile Up. Ibu Shirley Susanto, follow like creator. Thank you Bu Shirley. Ibu Bapak Tony Se. Jika istri buat UMKM, apakah harus pisah harta setelah 7 tahun? Saya rasa nggak perlu, Pak. Saya rasa nggak perlu ya. Kalau Bapak mau lebih aman, boleh dibikin surat pisah harta. Kalau mau lebih aman. Tetapi kalau menurut saya, PH ataupun MT sama aja. Yang penting istri bikin NPWP, kemudian istri itu mencetak suket PP55 ya. Yang penting istri berhasil mencetak surat keterangan PP55. Kalau berhasil cetak, maka beres gitu ya. Mau dia PH atau MT, punya atau nggak punya PH, nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau dia merasa ragu-ragu, dia mau lebih aman, pakai PH, boleh juga. Gitu, Pak. Semoga teman tuh Pak Tony Se. Bapak TikToker, kok gimana mengatasi PPN omset yang sudah di atas 4,8 M, tetapi keuntungan tidak sebanyak omset kok? Nggak ada masalah, Pak. Cara ngatasinya adalah dengan pembukuan. Oke, bikinlah pembukuan, bikin PT atau PTP atau CV ya. Dengan PTP, Bapak pembukuan sehingga pajak itu hanya kena atas untungnya saja, tidak atas omset. Begitu, Pak. Oke. Nah, tetapi ada satu masalah. Kalau Bapak bikin pembukuan, kemudian PKP, Bapak harus punya faktur pajak masukan ya. Harus ada PM ya, pajak masukan. Kalau tidak ada PM ya tidak bisa. Kalau tidak ada pajak masukan ya tidak bisa. Gitu. Jadi sebaiknya berusahalah dengan full PPN. Ada PPN beli, ada PPN jual, itu lebih aman. Kalau tidak ada PPN beli, maka terpaksa Bapak pecah omset. Pecah omset sebagian 4,8, sebagian 4,8 lagi. Gitu, supaya tidak kena PKP. Tetapi PPh tetap 0,5% kalikan omset. Gitu. Kalau 0,5% itu masih terlalu mahal, maka terpaksa Bapak bikin pembukuan. Kalau pembukuan, maka pajak hanya dikenakan atas keuntungan saja, atas profitnya saja. Begitu. Oke. Semangat teman tuh Pak TikToker. Bapak Wendy Taurus. Jika beban pajak dikoreksi fiskal, bagaimana penampakannya di laporan laba rugi tadi kok? Beban pajak dikoreksi fiskal, bagaimana penampakan di laporan laba rugi? Langsung dihilangkan di final? Tidak pengaruh, Pak. Laporan laba rugi kita itu tidak terpengaruh apa-apa loh ya sama koreksi fiskal. Oke? Koreksi fiskal itu hanya dalam rangka menghitung pajak. Oke?
koreksi fiskal tidak mempengaruhi laporan komersil kita, tidak mempengaruhi laporan laba rugi kita, nggak pengaruh. Oke, koreksi fiskal itu hanya dalam rangka menghitung pajak. Sedangkan koreksi fiskal kita, sedangkan laporan komersil kita atau laporan akunting internal kita tetap ada tuh laporan itu laba rugi itu masih ada tuh laba apa tadi beban pajak ataupun yang lain-lain masih ada, tidak pengaruh gitu. Cuman secara fiskal dia dihilangkan dalam rangka menghitung pajak. Oke, semangat teman tuh Pak Wendy Taurus. Ibu Lina Crescentia, kok mau tanya, kalau suami nyicil rumah tetapi rumahnya atas nama istri, cara lapor SPT pribadi gimana kok? Jadi gini, si suami mesti memutuskan, ini barang mau tetap milik saya atau saya kasih ke istri. Oke, kalau ini barang tetap milik saya, maka tetap dilapor di SPT saya. Nanti keterangannya tulis nih atas nama istri saya di keterangannya, gitu ya. Jadi kalau rumah tetap milik dia, maka si suami yang lapor dengan kasih keterangan atas nama istri. Kalau si suami berniat untuk memberikan kepada si istri, maka ini bangunan rumah ini dilapor di SPT istri. Oke, nanti si istri melaporkan ada penghasilan dari suami, ada penghasilan pemberian dari suami. Nanti kategori adalah kategori yang penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak lainnya. Oke, jadi kalau dilapor ke suami berarti sudah beres. Kalau dilapor ke istri, maka istri juga perlu melaporkan penghasilan dari suami sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Begitu Pak. Ibu, semangat betul Bu Lina. Bapak Mtrix, waduh sudah taruhan berapa botol Pocari Sweat nih? Oh udah banyak Pak. Tapi gue yakin pasti menang. Thank you Pak Mtrix. Bapak Serena, nah kira-kira ke depannya masa presiden baru, Menkeu baru bakalan ada tax amnesty lagi nggak Niko? Gua juga berani taruhan, pasti ada TA lagi ya. Di dunia ini yang namanya negara berkembang seperti Indonesia ya, selalu ada TA terus. mungkin tiap 5 tahun atau tiap berapa tahun tuh selalu ada TA terus, ada tax amnesty terus gitu loh. Kenapa begitu? Karena banyak orang kaya menyembunyikan harta, gitu loh. Negara tahu dia sembunyiin harta, tapi negara tidak bisa menjangkau harta dia. Oleh karena itu, ya udah bikin TA, gitu loh. Lagi pula negara butuh duit, ya kan? Ketika negara butuh duit dan negara tahu kalau para wajib pajaknya itu menyimpan duit dengan rahasia, ya sudah ketemulah kepentingan ini, ya kan? Dibikinlah TA, selesai, ya kan? Negara dapat duitnya, sedangkan orang ini sudah bisa juga membuka data harta dia, gitu ya. Jadi TA itu adalah fenomena umum di semua negara berkembang seperti kita, Filipina, Indonesia, Malaysia, India. India ada nggak ya? Ada kayaknya. Negara-negara berkembang tuh pasti banyak TA deh, karena banyak uang gelap yang disembunyikan, gitu loh. Ini dibongkar, dibuka menjadi bersih kan? Ini kan pencucian uang kan? Pencucian uang menjadi bersih, beres toh? Gitu. Tunggu aja Bu, santai. Masih belum dilantik kok presiden kita ya, tenang aja. Semangat bantu Bu Serena. Bapak Smile Up, oke Tesco. Oke. Bapak Ibu Grenesia Amanda, seharusnya memang diperpanjang PPh final untuk omset di bawah 4,8 M. Setuju Bu? Betul, pasti diperpanjang, gue yakin. Oke, kita taruhan yuk. Bercanda Bu ya. Oke, teman-teman, ini sudah jam 9 ya. Jadi kita akan menyudahi dan akan gue bikin video untuk menjawab yang belum terjawab ya. Nanti di YouTube ya. Kita akan bikin video YouTube untuk menjawab yang belum terjawab. Oke, gue tampung dulu ya. Gue tampung dahulu. Nggak banyak sih. Ada Bapak Wendy Taurus, Bapak TikToker, Bapak Smile Up, kemudian Bapak TikToker lagi, kemudian Bapak Tonise, Bapak Morang Galut, kemudian Bapak lupa pasti kagak ingat. Bapak Wong Preli. Oke, Bapak Morang Galut, sehat selalu. Thank you. Teman-teman semua ya, terima kasih semua. Bagi yang merayakan, semoga berbahagia selalu ya. Dan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan. Di Senin bisa, di Selasa juga bisa ya. Di live TikTok ataupun live Instagram jam 8 malam. Oke teman-teman, semuanya terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Mari.